Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 753. Jika ada permusuhan mata Bei Sangji tak dapat menahan kilatan sedikit kerumitan. Selama 10 hari terakhir, dia khawatir Chu Chen akan mengambil semua kesempatan besar di tanah leluhur keluarga Bei untuk dirinya sendiri. Namun sekarang, Chu Chen telah membawa kembali begitu banyak keterampilan yang hilang dari leluhur keluarga Bei. Ini adalah bantuan besar lainnya untuk keluarga Bei. Sebenarnya saya menilai orang lain berdasarkan standar saya sendiri. Ketua klan benar, Bei Sangji berkata cepat. Chu Chen, kamu dapat memilih seni bela diri unik yang cocok untukmu. Kami, klan Bei, tidak akan keberatan. Yang lainnya juga mengangguk. Chu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku punya kesempatan di kolam pemurnian jiwa untuk mempelajari beberapa keterampilan unik dari era prajurit kuno. Aku belum menguasainya. Jika aku mempelajari Kung Fu Bei, aku khawatir aku akan belajar terlalu banyak dan gagal dalam segala hal. Xiao Chen benar. Tetua Tian Bei menatap Chu Chen dan berkata sambil tersenyum, kamu telah bekerja keras dalam 10 hari terakhir. Mari kita kembali dulu dan membicarakannya nanti. Tempat tinggal kakek Tian Bei adalah rumah kerang yang bentuknya agak mirip dengan rumah halaman. Hampir semua bangunan di Pulau Kerang terbuat dari kerang dengan ukuran yang berbeda-beda. Chu Chen melihat Jiang Kufeng. Ngomong-ngomong, saudara Feng, apakah ada yang kamu inginkan dalam Kung Fu 18 pintu milik keluarga Bei? Katakan saja padaku. Aku akan mendapatkannya untukmu. Jiang Kufeng. Melihat Jiang Kufeng tidak mengatakan apa-apa, Chu Chen menatap Liu Ruyan. Saudari Liu, apakah Anda membutuhkannya? Liu Ruyan memutar matanya ke arahnya. Kamu adalah cucu dari tetua Tian Bei, dan orang kuat di alam transformasi ilahi. Intinya adalah kamu adalah orang yang menemukan prasasti batu ini. Jadi keluarga Bei tidak keberatan. Jika itu kami, bahkan jika kami melihat prasasti batu itu, kami akan ditentang keras oleh keluarga Bei. Lupakan saja, aku juga mempelajari keterampilan Kung Fu unik yang cocok untukku di dinding sekitar kolam pemurnian jiwa. Tetapi sayangnya, keterampilan itu menghilang sebelum aku bisa mempelajarinya sepenuhnya. Liu Ruyan mendesah pelan. Teknik telapak tangan itu sangat cocok dengan gaya kungfu-nya dan juga sangat kuat. Siapa namamu? Tanya Chu Chen. Liu Ruyan menatapnya. Jika aku memberitahumu namaku, bisakah kau membantuku menemukannya kembali? Chu Chen mengangguk dengan serius. Mata Liu Ruyan tak dapat menahan diri untuk tidak bersinar. Tampaknya pengalaman Chu Chen di kolam pemurnian jiwa lebih dari apa yang mereka lihat dengan mata telanjang. Itu adalah serangkaian teknik telapak tangan yang disebut tangan peri pemetik bunga. Liu Ruyan berbicara cepat. Chu Chen merenung sejenak, lalu menatap Liu Ruyan. Jurus pemetik bunga abadi memiliki total 29 jurus. Berapa banyak yang telah kamu pelajari? Liu Ruyan memanggil lembut melalui bibir merahnya. Chu Chen ternyata mengenal tangan peri pemetik bunga. Jiang Kufeng melirik Chu Chen dengan tenang. Dia tidak menganggapnya aneh sama sekali. Karena dia sangat menderita karenanya, aku hanya sempat mengingat 7 di antaranya. Liu Ruyan menatap Chu Chen dengan penuh harap di matanya yang indah. Aku akan mengajarimu sisanya.
Chu Chen berkata sambil tersenyum. Tunggu aku, ada yang ingin kukatakan pada kakek. Chu Chen dan tetua Tianbei memasuki ruangan, bersama dengan Chu Haozu. Apakah kamu mendapatkan sesuatu lagi di tanah leluhur keluarga Bei? Chu Haozu langsung bertanya. Tentu saja, lelaki tua Tianbei juga melihatnya. Chu Chen mengangguk. Aku punya 3 cangkang. Chu Chen mengeluarkan cangkang langit tersembunyi. Lalu seperti trik sulap, mengeluarkan cangkang langit pencari langit dan cangkang langit penghancur langit dari dalamnya. Chu Chen tidak bermaksud menyembunyikan masalah 3 cangkang seri Tianzi dari kerabatnya. Ketika melihat Chu Chen mengeluarkan 2 buah peluru dari salah satu pelurunya, hati tetua Tianbei tiba-tiba bergetar, dan bibirnya pun bergetar. Ini, mungkinkah? Orang tua Tianbei adalah kepala keluarga Bei. Dia tahu lebih banyak tentang leluhur Bei daripada anggota keluarga Bei lainnya. Chang Tianbei, Pak Tua Tianbei tampak bersemangat. Chu Chen mengangguk. Saya melihat pesan yang ditinggalkan oleh seorang senior tua bernama Bei Hongqi di cangkang ini. Cangkang ini adalah cangkang penglihat langit. Pak Tua Tianbei menahan napas. Hidden Sky Shell, Peeping Sky Shell, lalu yang terakhir. Hancurkan Tianbei. Mata tetua Tianbei bersinar dengan cahaya yang sangat membara. Pesan yang disampaikan di antara para pemimpin klan berturut-turut ternyata benar. Setelah beberapa saat, tetua Tianbei perlahan-lahan menjadi tenang, lalu berkata dengan serius, Xiao Chen, cepat kumpulkan 3 cangkang ini adalah kesempatan bagus untukmu. Apa kegunaan ketiga cangkang ini? Tanya Chu Haozu. Chu Chen tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan kegunaan masing-masing dari ketiga cangkang tersebut. Hati Chu Haozu tiba-tiba bergetar. Bei Hongqi adalah orang yang paling berkuasa dalam silsilah keluarga Bei. Tetua Tianbei menatap Chu Chen dengan serius. Kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang 3 cangkang dan teknik melihat langit. Saat tetua Tianbei berbicara, ia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Namun, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kekuatanmu. Jadi kau tidak perlu terlalu khawatir. Senior Bei Hongqi juga meninggalkan pesan, mengungkap kebenaran tentang hilangnya era prajurit kuno, kata Chu Chen. Tetua Tianbei dan Chu Haozu tiba-tiba menatap Chu Chen. Semua orang ingin tahu kebenaran. Tanah tempat kita berdiri ini adalah tanah tua yang ditinggalkan oleh para prajurit kuno. Chu Chen berbicara dan menyampaikan pesan yang disampaikan oleh senior Bei Hongqi kepadanya. Mata tetua Tianbei dan Chu Haozu sesekali menampakkan ekspresi terkejut. Qin Jie, Chu Haozu bergumam pada dirinya sendiri. Matanya tampak memiliki 2 api yang menyala. Chu Haozu juga seorang seniman bela diri dengan bakat luar biasa. Ketika ia melihat alam yang lebih tinggi dari dunia seni bela diri, ia secara alami bersemangat dan bersemangat. Qin Yu, jika kamu memiliki kesempatan untuk melihat pria ini di masa depan, itu akan menjadi berkah yang luar biasa dalam hidup. Pak Tua Tianbei menghela napas. Ini juga salah satu keinginannya. Namun, kurasa tidak ada harapan. Xiao Chen, jika suatu hari nanti kamu dapat mencapai level itu dan menemukan Qin Jie, aku akan membawa kakek sendiri. Chu Chen menyela perkataan tetua Tianbei dan berkata sambil tersenyum, kakek ingin bertemu dengan Qin Yu, aku akan mencarinya. Si tua Tianbei tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, oke.
Sangat lega, orang tua Tianbei tahu bahwa kemungkinan itu sangat tipis, hampir mustahil, tetapi kata-kata cucunya membuatnya bahagia, dan itu sudah cukup. Qin Jie, mungkin kita tidak perlu mencarinya. Pada saat ini, Chu Haozu tiba-tiba berbicara. Kakek dan cucunya memandang Chu Haozu. Chu Haozu berkata dengan suara yang dalam, nadi spiritual bumi telah dibuka kembali, dan energi spiritual telah bangkit kembali. Mungkin, seseorang yang kuat di alam Qin akan mengetahui hal ini. Bagaimanapun, meskipun ini adalah tempat lama, ini juga merupakan kampung halaman mereka. Mungkin seseorang dari alam Qin akan segera datang. Maka peluang kita untuk memasuki wilayah Qin akan lebih besar. Mata tetua Tianbei berbinar. Tapi, Chu Haozu terdiam sejenak. Bagaimana jika pihak lain bersikap bermusuhan? Pupil mata Chu Chen mengecil, dan tanpa sadar dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Bab 754, Peri di bunga. Jika ada permusuhan, Chu Chen tidak berani membayangkan. Di satu sisi adalah bumi yang telah menyegel urat nadi spiritualnya selama 2000 tahun, dan di sisi lain adalah alam Qin, tempat orang-orang kuat yang dapat merobek kehampaan lahir 2000 tahun yang lalu. Tidak ada perbandingan sama sekali antara keduanya. Jika seseorang datang dari alam Qin, kekuatan mereka pasti akan menghancurkan para pejuang bumi. Tidak ada keraguan tentang ini. Sekalipun Chu Chen memiliki cangkang penghancur langit, bagaimana kalau ada orang dari alam Qin datang dan wilayahnya berada tepat di atas alam kesengsaraan? Tetua Tianbei tentu saja memahami hubungan kunci tersebut. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jangan terlalu khawatir. Secara logika, bumi adalah rumah bagi para pejuang alam Qin. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka tidak dapat menyangkal fakta ini. Secara logika, para pejuang alam Qin cenderung bersikap baik kepada bumi." Chu Haozu dan putranya juga mengangguk. Apa yang Chu Chen duga barusan hanyalah skenario terburuk. Kekuatan adalah intinya. Pak Tua Tianbei dan Chu Haozu menatap Chu Chen secara bersamaan. Chu Chen mengerti apa yang dimaksud kakek dan ayahnya, lalu mengangguk dengan ekspresi tegas. Setelah Chu Chen meninggalkan ruangan, Penatua Tianbei dan Chu Haozu saling memandang. Sekilas kekhawatiran melintas di mata mereka berdua pada saat yang sama. Ketika mereka mengetahui keberadaan Qin Jie, mereka berdua teringat pada bencana yang dialami Chu Chen saat dia berusia 25 tahun. Saya pikir Chu Chen tak terkalahkan di dunia. Dengan bakat dan kekuatan Chu Chen, tidak akan mudah bagi orang-orang di belakangnya untuk mengejarnya. Tapi, bagaimana jika bahaya itu datang dari Qin Jie? Saya harap Xiao Chen, dengan 3 peluru di tangannya, dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Tetua Tianbei berkata dengan suara yang dalam, terutama peluru pengintip langit. Selama Xiao Chen memahami teknik pengintip langit secara menyeluruh, bahkan jika bahaya menyerang, dia dapat dengan mudah menentukan posisi musuh dan membuat pilihan yang paling aman. Liu Ruyan sedang menunggu Chu Chen tidak jauh dari sana. "Kakak Liu, ayo kita pergi." Chu Chen berinisiatif untuk berbicara. Dan keduanya tiba di tempat yang tinggi di Pulau Shell. Berdiri di posisi ini, mereka bisa melihat lautan yang jauh. Chu Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke kejauhan.
Perjalanan ke laut ini membawa perubahan radikal dalam pandangan dunianya. Keberadaan Qin Jie terlalu mengejutkan baginya. Dalam perjalanan ke sini, Chu Chen juga memberi tahu Liu Ruyan tentang situasi umum. Saudari Liu, kita mungkin akan menghadapi berbagai masalah di masa depan sebagai prajurit, tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Chu Chen menatap Liu Ruyan dan berkata-kata demi kata, formasi itu tidak boleh digunakan lagi. Lain kali, aku tidak akan seberuntung itu. Baiklah, Liu Ruyan menjawab dengan lembut dan lugas. Chu Chen meliriknya, jawaban Suster Liu begitu lugas sehingga Chu Chen tidak begitu mempercayainya. Namun, saat ini, Chu Chen tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pada waktu berikutnya, Chu Chen mengajarkan Liu Ruyan 22 gerakan terakhir dari tangan abadi pemetik bunga. Meskipun Chu Chen tidak mempelajari semua keterampilan kungfu unik yang terpajang di dinding aula, masing-masing keterampilan tampaknya tertanam langsung dalam pikirannya. 2 jam kemudian, Liu Ruyan telah mempelajari 22 jurus terakhir dari tangan peri pemetik bunga. Sambil merasa gembira, dia menatap Chu Chen dengan sedikit keraguan di matanya. Chu Chen jelas-jelas telah tinggal di kolam pemurnian jiwa dan tidak menghabiskan banyak waktu di luar. Bagaimana dia bisa menghafal jurus pemetik bunga abadi dalam waktu yang singkat? Kau tahu, Liu Ruyan sangat percaya diri dengan bakatnya dalam kultivasi. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Chu Chen akan memilih jurus pemetik bunga abadi, yang sama sekali tidak cocok untuknya, dari sekian banyak keterampilan unik. Chu Chen melihat keraguan Liu Ruyan dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku katakan, semua keterampilan bela diri di dinding aula sekarang ada di pikiranku, apakah kau percaya, Saudari Liu?" Liu Ruyan tercengang. Setelah beberapa saat, dia sadar dan berkata, "Tidak heran kamu meremehkan 18 seni bela diri keluarga B. Keterampilan unik dari era prajurit kuno yang terukir di dinding aula tidak lebih buruk dari keterampilan keluarga B." Malam berangsur-angsur menjadi gelap. Sambil mendongak, aku melihat bulan yang terang. Cahaya bulan menyinari Pulau Shell, dan Pulau Shell berkilauan dengan cahaya warna-warni di malam hari. Chu Chen dan Liu Ruyan duduk berdampingan di atas sebuah batu, dengan bulan terang di depan mereka. Angin laut bertiup, membawa sedikit kesejukan. "Kakak Liu, bukankah kau bilang kalau kali ini kita bisa kembali dengan selamat dari laut? Kau akan mengajakku ikut denganmu?" Tindakan yang dimaksud Chu Chen tentu saja terkait dengan identitas pencuri besar Huoyan. Chu Chen juga ingin menikmati perasaan menjadi pencuri internasional. Liu Ruyan melirik Chu Chen. Dengan kekuatan Chu Chen saat ini, dia bisa menghancurkan siapapun di dunia, tetapi dia masih ingin mencuri. "Kau tahu Feng Lang Jutsu, kan?" Liu Ruyan berkata perlahan. "Belum lama ini, ada berita bahwa sejumlah relik budaya digali di Gunung Langjutsu. Relik-relik itu terkait dengan pembangunan altar Jenderal Huo dan persembahan kurban kepada surga di Gunung Langjutsu. Relik-relik budaya yang digali itu menarik perhatian dunia. Tetapi akhirnya terjadi kecelakaan dan relik-relik budaya itu dicuri. Siapa yang memindahkan peninggalan budaya itu?" Chu Chen menyipitkan matanya. Ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi terang-terangan terhadap Tiongkok. "Pencuri besar burung walet api," jawab Liu Ruyan. Chu Chen tertegun dan menatap Liu Ruyan.
Liu Ruyan mengangkat bahu dan berkata, "Lambang burung walet api milikku memang ditemukan di lokasi pencurian relik budaya." Chu Chen mengerti apa yang dimaksud Liu Ruyan. Seseorang menggunakan namanya untuk mencuri peninggalan budaya dari Gunung Langjutsu. Ini tidak dapat ditoleransi. Dengan kepribadian Liu Ruyan, jika dia tidak kebetulan pergi ke laut, dia pasti sudah mengurus masalah ini sejak lama. "Ada petunjuk?" tanya Chu Chen. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. "Barang-barang itu hilang di Gunung Langjutsu. Jika kita ingin menemukan petunjuk, kita hanya bisa pergi ke Gunung Langjutsu." "Baiklah, aku akan pergi bersamamu." Chu Chen tidak ragu-ragu. Itulah yang telah dijanjikannya kepada saudari Liu. Liu Ruyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajahnya menunjukkan senyum lembut selembut air. Audio milik Angin laut Software bertiup Channel. membawa aroma harum. Chu Chen mencium harum bunga. Saya tidak dapat menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dari mana bunga-bunga ini berasal? Aku menciumnya sepanjang malam, dan aromanya semakin harum. Chu Chen melihat sekeliling. Ekspresinya menunjukkan ekspresi mabuk. Ini adalah aroma bunga paling menawan yang pernah kucium dalam hidupku. Saudari Liu, apakah kau menciumnya? Wajah Liu Ruyan memerah. Tidak ada aroma bunga sama sekali. Benarkah? Chu Chen berdiri dan melihat sekeliling. Mungkin itu spesies bunga baru yang muncul setelah energi spiritualnya pulih. Aku ingin menamai bunga ini peri di antara bunga-bunga. Liu Ruyan meludah pelan. Setelah Chu Chen melihat sekelilingnya, dia menarik napas beberapa kali, lalu menatap kosong ke arah peri bunga di depannya. Bukan, itu adalah Suster Liu. Wewangian bunga yang menawan ini sebenarnya berasal dari Liu Ruyan. Chu Chen memikirkan apa yang baru saja dikatakannya, dan sepertinya dia sedang menggoda saudari Liu. Dia tampak sedikit malu. Setelah beberapa saat, Chu Chen terbatuk dan berkata dengan serius, "Sudah kubilang, saudari Liu adalah peri di antara bunga-bunga, tidak ada yang salah." Liu Ruyan memutar matanya ke arahnya, lalu berbalik dan berjalan pergi. Bersambung.